Haleluya. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Boleh lihat kiri kanannya. Kita kasih senyuman yang terbaik untuk orang yang ada di sebelah kiri kanan kita. Haleluya. Karena saya percaya siang hari ini Tuhan Yesus sudah menyiapkan berkat sukacita buat kita semua. Amin. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama. Dan kita akan berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan juga kepada kita semua. Mari kita satu hati kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang berbuat salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan jemaat duduk kembali, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu atas hidup kami. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu yang boleh kami nikmati Tuhan. Saat ini kami mau datang Tuhan. Kami mau sama-sama katakan haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selama. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini, katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yes. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah,
ku mau menyembahmu. Mari jemaat Tuhan, angkat pujian ini sebagai bukti ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji, amin. Ku selalu pujimu, mau menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua puji. Saya dan jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyatakan, ku mau memujimu Tuhan, mau memujimu. Saya dan kita semua untuk bangkit berdiri bersama. Ku mau memujimu, menyembahmu Tuhan. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Stop, kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Sekali lagi mari dengan segenap hati, kau yang layak Tuhan. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorak bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Dia bersama-sama. Angkat suaramu, naikkan puji-pujian bagi Dia. Oh, lama-lama ya sikala ya lama ya lama ya. Oh, lama-lama ya. Oh, haleluya. Tercurah kuasa-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang baik. Oh, haleluya. Oh, Jesus, Jesus. Oh, haleluya. Kami mengagumi-Mu Tuhan, lebih dari segalanya. Oh, haleluya. Jesus. Oh, lama-lama ya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, Yesus Tuhan. Tiada Tuhan seperti Engkau, hanya Engkau Yesus yang kami puji dan tinggikan. Orang lama yang sikala yang lama-lama. Oh, haleluya. Jesus, Jesus. Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Haleluya. Thank you Lord. Mari sama-sama kita katakan. Oh God, I worship you. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Jesus, we worship you. Oh God. Mari kita angkat kedua tangan kita bersama-sama. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Worship you. Come on. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Oh God, I worship. Jesus, we worship you. Oh God, we worship you. Be glorified.
bersama kita yang bersuka cita katakan. Amin. Kita percaya bahwa ada kuasa yang dahsyat di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Mari dengan penuh sukacita. Come on, kita nyanyikan. Mari sambil bertepuk tangan bersama. Engkau dahsyat Tuhan. Roh Kudus hadir di tempat ini, siap melawat kami. Mari serukan bersama. Namanya Tuhan, menara yang teguh. Amin. Kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, nyata yang kekal. Gunung batu bersamakanku, sebab Engkau termulia, Engkau yang termulia. Come on. Di bumi, Di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. ada Kuasa dalam nama Yesus. Hey. Ada kuasa yang dahsyat dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Sama-sama. Namanya Tuhan, menara yang teguh. oh yeah. Kota benteng perlindunganku, Allah yang Perkasa ya Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Gunung batu bersamakanku. Mari loncat bersama-sama kita. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur, perkasa Selamanya ya itulah Tuhan Yesus. Engkau yang Kuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Kita percaya bahwa hanya nama Yesus, nama yang memberikan kehidupan dan keselamatan. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau sama-sama serukan nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama Yesus. Nama yang telah membebaskanku. You're amazing God. Come on. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala raja. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Come on. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam. Mari sekali lagi dengan iman katakan. Engkau yang termulia di bumi
benteng yang teguh. Nama siapa? Nama Yesus kalahkan Semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Yeay. Kami mau bangkit Tuhan. Kami mau bersama-sama serukan. Hanya nama Yesus, nama yang berkuasa. Sama-sama kita serukan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Bangkit, serukan nama Yesus. bangkit, Serukan nama Yesus. Oh, haleluya. maju, Nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan apa? kuasa nama One, two, come on. Nama Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas Mari semangat saja katakan nama Yesus. Nama Yesus. menara yang kuat. Mari semangat bersama-sama kita nyatakan pujian ini. Yesus kota benteng yang teguh. Sebab hanya nama Yesus, nama yang berkuasa. Yesus kalahkan semua Musuh. Nama Yesus Mari sekali lagi bersama-sama. segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, sekali lagi. Nama Yesus di atas segalanya. Hanya nama Yesus, nama yang berkuasa menyelamatkan dan menyembuhkan. Haleluya. Dahsyat Tuhan kita, kau dahsyat Tuhan. Sebelum duduk katakan kiri kananmu, jangan khawatir, ada nama Yesus. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan dan juga kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom semuanya. Ada info menarik nih tentang bagaimana sikap gereja menghadapi perkembangan zaman yang semakin modern ini. Seperti musik, lighting, dan entertainment. Jangan lupa ikuti seminarnya pada bulan Juli dengan tema Bagaimana Sikap Gereja Menghadapi Dunia yang Semakin Modern Ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah tengah minggu dapat disaksikan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Fajar dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 pagi di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Malam dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul 7 pagi di channel YouTube GBI Grand Permata Niaga Kids. Dan ibadah anak onsite diadakan setiap hari Minggu pada pukul setengah 10 pagi.
Haleluya. Sebab kita percaya bahwa kita hidup karena firman Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sebab kami tak akan menyerah Tuhan, karena Kau bersama kami. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berganti dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Dia boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah. Buah yang baik dan berlipat ganda. Yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami semua ya Tuhan, urapan roh, hikmat dan wahyu daripada-Mu. Agar kami boleh menangkap dan mengerti isi firman-Mu ini dengan baik dan benar. Yaitu tepat seperti yang Kau maksudkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa. Yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini saya siapkan yang bertemakan kemunduran atau kemerosotan.
Artinya apa? Ini tentu saja mengacu kepada secara rohani. Kemunduran atau kemerosotan artinya yang dulunya setinggi ini misalnya. Lalu kemudian pelan-pelan makin turun. Dan akhirnya bahkan bisa undur dari Tuhan. Jadi ini ada keadaan yang sangat tidak kita inginkan. Sangat kita jauhi harusnya ya. Contohnya sebelumnya ada seorang yang begitu tekun untuk beribadah. Begitu tekun untuk ikut persekutuan. Begitu tekun untuk ikut kul dan sebagainya. Tapi akhirnya mulai pelan-pelan undur. Tidak pernah datang lagi akhirnya. Nah ini namanya adalah kemunduran, kemerosotan yang luar biasa ya. Jadi kita perlu tahu, kita belajar supaya kita bisa menghindarinya. Apa yang kita pelajari? Yaitu apa saja kira-kira penyebab terjadinya kemunduran ini. Sehingga kita bisa menghindarinya, mewaspadainya. Mari kita pelajari ya. Yang pertama, sebelum itu semua saya ingin sampaikan. Kalau kita mundur dari Tuhan, bukan cuma Tuhan mundur menjauh dari kita. Tapi berkatnya juga sangat menjauh dari kita loh ya. Bukankah saya sudah tuliskan sebuah lagu yang berirama dangdut itu. Yaitu tentang hal ini. Kalau kita menjauh dari Tuhan, berkat Tuhan akan jauh sekali dari kita. Mari kita baca Hagai 1 ayat 2 sampai 11. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Artinya apa? Ini Tuhan yang menentukan. Bukan setan, bukan. Banyak sekali orang mengatakan kalau nasib buruk ada pada dirinya, setan menyerang saya, setan orang nyantet saya dan sebagainya. Tapi ini Tuhan loh ya, firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, kata bangsa ini menunjukkan bukan cuma 1-2 orang, tapi cukup banyak dari golongan orang yang dipilih Tuhan. Zaman dulu, zaman perjanjian lama, bangsa yang dikatakan ini adalah bangsa umat pilihan Tuhan, yaitu Israel. Zaman sekarang bangsa ini adalah menggambarkan kita semua orang percaya. Amin. Sekarang katanya belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Belum masanya nanti aja. Apa itu rumah Tuhan? Itu pekerjaan Tuhan. Bukan cuma gedungnya saja ya. Rumah Tuhan secara fisik. Tapi juga pekerjaannya, pelayanannya dan lain sebagainya. Sekalipun itu sedang rontok, sedang menurun. Jangan kita bangun sekarang. Nanti aja katanya. Tuhan masih lama kok. Masih 5.000 tahun lagi mungkin baru Tuhan datang katanya. Maka datanglah firman Tuhan. Lagi diulang firman Tuhan. Dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik. Rumah yang ditata dengan baik. Rumah yang didesain dengan baik. Rumah yang di-planning dengan baik. Rumah yang direnovasi dengan sangat baik. Dibangun dengan sangat baik. Sudah waktunya belum? Ini pikir sendiri katanya. Tapi kita banyak sekali orang Kristen masih egois, mementingkan dirinya sendiri aja. Sedangkan rumah ini huruf besar. Berarti kerjaan Tuhan. Pelayanan kerjaan Tuhan tetap menjadi runtuhan. Udah rontok dibiarin saja. Karena pikirnya itu bukan urusan saya. Itu urusan gembalanya saja. Urusan bendaharanya saja. Bukan urusan saya. Tapi ini ditujukan pada semua umat Tuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan lagi. Mengatakan ya. Semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Berkacalah kita kepada diri kita sendiri. Nah kalau Anda perlu tahu ya. Mau tahu kenapa ruangan ini penuh dengan kaca. Naik tangga lihat kaca. Supaya waktu kita masuk kita bisa berkaca diri kita gimana. Nah, sebelah sini ada kaca lagi. Pulang lihat kaca lagi. Jadi waktu kita pulang ibadah kita apakah masih tetap sama seperti dulu. Atau sudah berubah menjadi lebih baik. Itu bercandanya ya. Jadi kenapa saya desain pakai kaca semua gitu ya. Lalu kemudian apa nasibnya? Kamu menabur banyak. Orang Kristen kalau menabur banyak itu mengharapkan apa yuk? Hasilnya banyak kan menuainya. Tapi membawa pulang hasil sedikit, nggak ada hasilnya. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang, berarti makannya cuma sedikit, hanya bisa beli makanan sedikit. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tapi badanmu tidak sampai panas. Artinya kenapa? Karena bajunya bolong-bolong semua, robek-robek semua. Tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, cari duit mati-matian. Tapi mati beneran, karena ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang, molos semua, hilang semua. Ada orang bekerja mati-matian dapat duit banyak tiap bulan, tapi tiap bulan ada saja yang sakit. Nih saya mau sampaikan juga, ada bekas seorang kita yang ternyata mengeluh pada temannya yang juga masih orang kita sekarang, bahwa dia sekarang sedang repot sekali keadaan ekonominya. Karena baru saja ibunya sakit menghabiskan miliaran rupiah. Nah itu seperti ini loh.
Entah dengan karena sakit, entah karena dicuri orang, entah karena dirampok orang, entah karena hilang gimana, ketipu online, apa segala macam, nggak tahu. Pokoknya hilang aja. Pundi-pundinya berlubang, kerjanya mati-matian, hasilnya mati beneran karena duitnya hilang semua. Ya, terus beginilah firman Tuhan, keempat kalinya dibilang firman Tuhan semesta alam. Jadi kalau ngalami begini ada orang, jangan bilang cuma setan, disantet, bukan. Siapa tahu Tuhan yang menghajarnya. Perhatikan keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung. Kata naik ke gunung gambarkan mendekati Tuhan, datang pada dekat pada Tuhan. Bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Ini persembahannya ya. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Firman Tuhan lagi kelima kali. Jadi Tuhan baru menyatakan kemuliaannya kalau dia berkenan. Kalau dia tidak berkenan tidak ada kemuliaan Tuhan. Jadi yang baik-baik itu bisa tidak kita temui. Kamu mengharap banyak tapi hasilnya malah sedikit. Ya. Dan ketika kamu bawanya ke rumah sedikit, aku mengembuskannya. Tinggal sedikit udah dapatnya lah. Habis ternyata. Bukan setan yang mengembuskannya. Tuhan yang mengembuskannya. Ini firman Tuhan loh, bukan saya yang ngomong ini. Tuhan selalu baik kok loh. Karena ini peringatan buat kita supaya jangan kita tersesat. Supaya jangan kita undur dari Tuhan. Kalau seorang tua, apakah itu ibunya, apakah bapaknya. Kalau sungguh-sungguh mengasihi anaknya. Lalu lihat anaknya main-main dengan anjing liar. Kan baru saya lihat di TV itu. Seorang anak di mana itu gigit anjing liar kena rabies meninggal. Tentu dia diem aja. Enak biar kamu sampai digigit habis gak apa-apa nak. Aku gantiin anjing aja dari anakku. Nggak ada. Pasti kalau mau pulang anak jangan main anjing liar itu gitu loh. Nggak mau dijewer. Itu bukan berarti kejam. Itu mengasihi anaknya. Makanya Tuhan perkenalkan diri pada kita. Perhatikan kemurahan Tuhan, tapi juga kekerasannya. Kalau kamu tidak pernah dihajar, kamu adalah anak haram. Itu bahasa aslinya. Kalau sini kan dibilang anak gampang. Kalau Alkitab Indonesia, itu bahasa yang sopan. Itu. Aslinya anak haram, haram jadah gitu loh. Kalau tidak pernah dihajar, karena berarti tidak dikasih oleh orang tuanya. Ya, demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku, pekerjaanku, pelayanan untuk aku tetap menjadi reruntuhan. Dibiarin aja. Sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Urusan rumah tangganya sendiri. Urusan kerjanya sendiri. Urusan kepentingan sendiri. Nah ini Tuhan menegur dengan itu sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Makanya menabur banyak pun benihnya tidak dapat hasil. Dan aku memanggil justru kekeringan yang datang. Ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, bayangin. Ke atas gandum, ke atas ganggur, artinya tidak tumbuh. Ke atas minyak, ke atas segala yang hasil ke tanah. Ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Habis semua hasil usaha. Usahanya mati-matian, dapatnya mati beneran. Nah ini ya. Ini adalah peringatan dari Tuhan. Ya, Tuhan mengatakan, jadi berkatnya yang menjauh juga dari kita loh. Kalau kita undur kerohanian, kita tidak kita pelihara. Nah kalau gitu kita perlu tahu, apa aja yang menyebabkan bisa mundurnya seperti ini ya. Yang pertama saya mau katakan, karena orang ini mungkin walaupun melayani Tuhan, walaupun katanya cinta mati-matian sama Tuhan, tapi tidak mau meninggalkan keduniawiannya. Keinginan dagingnya tetap ngotot dalam dirinya, mempertahankan dia. Dan malah dia pertahankan. Bukankah Tuhan berkata, kita menanggalkan semua keinginan daging ini. Kenapa? Karena keinginan Tuhan berlawanan dengan itu. Misalnya kepengennya kaya raya aja. Pokoknya duit, laki-laki duit, uang, laki-laki uang. Kalau nyanyi apa? Money. Lah itu terus saja. Pikirannya duit terus, duit melulu. Padahal kalau cinta uang itu nanti kita lihat saja. Itu bisa menimbulkan kerugian besar ya. Apalagi yang sangat digemari dikejar-kejar. Popularitas. Supaya saya terkenal. Walaupun tidak terkenal katakanlah di kalangan artis, terkenal di gereja-gereja. Waduh, itu yang dicari. Jadi carilah yang sensasional. Kalau nyanyi mungkin sampai guling-guling di tanah mungkin. Wah ini hebat banget ini. Kalah itu namanya Coldplay katanya. Orang nonton Coldplay aja sampai rebutan. Apalagi nonton dia nanti. Waduh, bayangin kalau dia ini pujiannya ada si ini. Wah langsung gerejanya pecah. Karena gak cukup orangnya gitu loh.
Lebih dari nonton Coldplay. Nah ini diinginkan cuma begini. Pangkat kedudukannya diinginkan. Dikejar-kejar terus mati-matian. Menghalalkan segala cara. Hati-hati ya. Pesta-pesta hura-hura. Saya bukan mengatakan kita tidak boleh pesta. Tapi kalau kita kejar terus. Di pikiran kita ada pesta terus. Hura-hura terus. Lalu berubah jadi huru-hara dong kalau gitu. Ya. Jadi sukar berat untuk melihara ketentuan Tuhan ya. Ini dikatakan di sini. Maka Tuhan dengan pesankan pada kita di Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca dulu. Untuk bisa begitu bagaimana? Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, artinya sudah lahir baru dan benar-benar lahir baru, carilah perkara yang di atas. Jadi cari, dikejar-kejar perkara yang di atas. Di mana Kristus ada, duduk sebelah kanan Allah. Itu perkara sorgawi, yaitu perkara rohani. Pikirlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dan kamu telah mati. Mati artinya sudah dibaptis dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi kita harus menanggalkan kedagingan itu, keduniawian itu. Tapi karena tidak bisa, tidak mau, maka kemudian pelan-pelan dia mundur dari Tuhan. Akhirnya meninggalkan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi sebelum kedua saya mau ceritakan bahwa menanggalkan kedagingan itu bukan hal yang mustahil loh ya. Saya ingatkan lagi, untuk kesekian kalinya saya ulang-ulang terus. Kalau kita mau menanggalkan kedagingan, keduniawian, apa yang ditawarkan oleh dunia, bukan berarti kita menderita banget, enggak loh. Yang penting kita mau, bisa apa enggaknya bukan tergantung kita. Tapi Tuhan yang beri kebisaan, kemampuan. Tidak usah jauh-jauh lah, saya saksikan saja. Saya itu dari dulu kesenangannya beda banget dengan sekarang. Contohnya paling mudah aja. Saya dulu paling suka nonton pertunjukan musik. Jadi kalau misalnya Deep Purple ke Indonesia, pasti saya nonton dimanapun dia mainnya. Kalau Beatles ke Indonesia, pasti saya nonton. Saya penggemar musik rock, bahkan saya pemain musik rock metal. Gitu. Itu dulu. Jadi kalau dengar lagu mendayu-dayu, Obi Mesak gitu, wah sebel rasanya. Tapi coba lihat, setelah saya bisa berubah. Kenapa bisa berubah? Bukan menyiksa diri untuk berubah, bukan. Yang penting mau. Tuhan yang tanpa saya sadari. Sekarang saya kalau orang lagu Anda boleh lihat, ini rock metal itu apa? Ya, coba kita nyanyikan bersama. Ada Tuhan membentuk kita, termasuk ini ya. Lagunya ini mendayu-dayu atau rock metal ya.
bisa lihat kan, gayanya kan berbeda. Kalau dulu senangnya Metallica, kok tiba-tiba mendayu-dayu. Nah, saya tidak sengaja seperti ini, tapi cuma ingin menanggalkan keinginan daging saya. Dimana dulu tuh kalau dengar musik rock, wah rasanya bangkitlah pikiran saya. Kalau dengar gini langsung tidur saya. Tapi kenapa sekarang bikin lagunya begini? Kok bisa? Ya Tuhan yang bisakan kita. Jadi kalau kita mau menanggalkan kedagingan, jangan takut. Amin. Yang penting kita mau, kita bisa kok menanggalkannya. Tuhan yang bikin kita bisa. Amin. Saya lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Yang kedua, kita perlu tahu bahwa orang yang undur ini, terutama yang merasakan bahwa panggilan Tuhan pada dirinya. Panggilan Tuhan itu apa sih? Disuruh melayani kan katanya. Itu ada 3 komponen. Satu, apa yang harus dilakukan? Pelayanan apa? Jadi pemain musik gereja kah? Jadi penyanyi di gereja kah? Jadi pengkhotbah kah? Jadi gembala kah? Jadi penginjil kah? Macam-macam sekali. Jadi pendoa kah? Jadi asyir kah? Macam-macam. Itu apanya? Ini Tuhan yang menentukan. Bukan kita yang milih. Saya senangnya apa ya? Itu kan food court. Bukan panggilan itu namanya. Yang kedua, di mana kita harus melakukannya? Bukan kita yang milih-milih sendiri. Bayangkan kalau orang melamar jadi pegawai negeri, ditempatkan di bea cukai misalnya. Kan enggak suka, dia sukanya adalah katakanlah di bank, pindah sendiri. Tidak pakai pamit, tidak pakai surat keputusan. Langsung pindah ke Bank Indonesia. Kira-kira diterima enggak dia? Bisa dapat gaji enggak dia? Jangankan gaji, jangan-jangan dituntut dia. Kita perlu tidak bisa milih sendiri. Tuhan mengatakan, akulah yang milih kamu. Bukan kamu yang milih aku. Baru kamu bisa berbuah. Itu Tuhan sendiri yang ngomong. Jadi itu panggilan namanya. Yang ketiga, kepada siapa kita harus melakukan itu. Artinya di bawah siapa. Itu juga Tuhan yang menentukan di bawah siapa. Bukan kita yang milih-milih. Coba kalau Daniel boleh milih. Dia melayani di Babilonia atau lebih baik melayani di Israel. Ayo. Dia tekan mati-matian di Babilonia. Bahkan sampai mau dilempar karena di sentimennya orang mau dilempar ke gua singa. Tapi dia tetap di sana. Tidak ada ceritanya Daniel lari dari Babilonia pulang ke Israel. Tidak ada. Tidak bisa milih dimanapun itu juga Tuhan yang menentukan. Dan kepada siapa tunduknya? Pada kaisar di Babilonia yang tidak seiman dengan dia. Tapi justru untuk menunjukkan kuasa Tuhan di sana. Untuk memuliakan Tuhan di sana. Itu yang namanya panggilan. Tapi dirasakan terlalu berat. Saya maunya begini. Saya maunya di sini. Saya maunya begitu. Aduh. Bukan maunya kita. Tapi maunya Tuhan. Nah kalau kita tidak paham. Tidak bisa ngikuti maunya Tuhan. Kita merasa berat sekali. Akhirnya mundur dia. Apalagi yang dasar berat. Peraturan yang Tuhan tetapkan. Atau ketetapan lain dari Tuhan. Dia anggap berat. Misalnya Tuhan bilang jangan cinta uang. Tapi kita gemarnya lagu money, 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 money. Uang, lagi-lagi uang. Jadi kalau mau ke gereja cari yang korbannya berkat, berkarat, berlimpah, limpah, limpah, limpah. Walaupun di sana orangnya tidak kaya-kaya gitu-gitu aja. Yang kaya tetap kaya, yang miskin tetap miskin. Tapi itu yang dicari. Tuhan yang kaya rela jadi miskin. Supaya kita miskin jadi kaya. Kok enggak ada. Tapi ini digemari. Cuma yang melimpah ruah satu lapangan sepak bola. Ya kalau Tuhan bilang, jangan cinta uang. Aduh tinggal 10 orang. Yesus mengajarkan begitu juga ditinggalkan muridnya ya. Kita bisa lihat. Kita baca 1 Timotius 6 ayat 10. Ya kalau kita memang tetap cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10. Maka kita akan mendatangkan kerugian buat diri kita sendiri. Kenapa? Karena akar segala kejahatan, segala macam itu akarnya ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tapi uang kan penting Pak. Iya uang memang penting. Tapi bukan kita ngejar-ngejar uang. Karena tidak semuanya bisa dibeli dengan uang. Nyawa kita bisakah dibeli dengan uang? Kalau ada orang punya harta ratusan triliun dolar. Tapi sudah waktunya dia meninggal. Bisakah dia beli? Ini saya kasihkan hartaku supaya aku hidup terus. Bisa enggak? Loh ini enggak gampang-gampang aja ya. Saya saksikan lagi kesekian kalinya. Ada 2 orang ibu yang mengidap penyakit kanker yang langka. Sudah saya 4 dua-duanya. Ini pengalaman saya melayani kira-kira 15-20 tahun yang lalu. Nah Riza tidak ada, saya Riza bisa tahu mungkin saksinya. Yang satu ada ibu yang tidak punya apa-apa. Berobatnya tidak mampu.
Kan zaman dulu BPJS belum ada. Bayangkan, obat kanker itu berapa besarnya harga, apalagi kanker yang langka itu. Jadi cuma pasrah berserah pada Tuhan. Minta didoakan, sekali doakan, langsung hilang. Tuhan berkenan pada dia menyatakan kemuliaannya. Tapi ibu yang satu kaya raya. Saya tidak kenal dengan ibu ini. Tapi teman baiknya itu kenal dengan saya. Saya diminta bantuan untuk doakan ibu ini. Ya saya datangi rumahnya, dikasih alamatnya. Begitu masuk rumahnya saya kaget. Bukan masuk pagernya. Karena rumahnya gede banget. Kayak rumahnya Sultan Andara gitu loh. Gede banget. Sampai ruang tamu aja buat main futsal masih bisa kok. Ruang tamu saja dengan ruang gereja ini jauh lebih besar itu loh. Dan waktu itu kan bicara dulu karena belum kenalkan, belum tahu gimana sakitnya. Dari pembicaraan saya merasa bahwa ibu ini sebetulnya tidak terlalu perlu pertolongan Tuhan. Kalau ditolong Tuhan, puji Tuhan, haleluya, terima kasih. Tapi kalau Tuhan tidak nolong, tidak apa-apa katanya. Karena dia sudah sediakan pada zaman 15-20 tahun yang lalu ya, 500 miliar untuk berobat. Dan dia katakan, dia sudah menemukan dokter paling pintar di dunia untuk penyakit ini, penyakit langka ini. Dan rumah sakit terbaik di dunia untuk nanggulangi kanker yang paling langka ini. Jadi seperti itu kelihatannya. Padahal saya doakannya sama aja. Kalau ibu satu pakai tangan kanan, itu tangannya kanan juga. Bukan tangan kiri. Kata-katanya sama juga. Dalam nama Yesus, kuasa biru Yesus, sembuhlah kanker pergilah. Sama. Tidak berbeda. Tapi hasilnya beda banget. Kalau ibu yang pertama sekali doa langsung hilang kankernya. Kenapa bisa hilang? Karena dia periksa di dokter, tidak ada lagi. Tapi ibu ini ternyata masih sakit. Dia mengatakan bahwa dia minggu depan siap sedia ke luar negeri. Artinya apa? Kasarnya ya. Tidak ngomong tapi tersirat di dalamnya. Enggak sembuhkan Tuhan pendetaan, enggak apa-apa. Minggu depan aku berangkat ke luar negeri. Dia berangkat. Sampai 1 bulan di luar negeri. Tapi maaf pulangnya. Bukan seperti berangkatnya. Pulangnya maaf dalam peti mati tertutup. Jadi duit tidak bisa beli. Untuk yang itu. Jadi percumanya uang lagi-lagi. Itu kan cuma nyanyian. Bahkan cinta akan uang. Kalau kita memburu uang, kita punya akar segala kejahatan. Tinggal kejahatan mana aja yang mau tumbuh nanti. Kita nggak tahu juga. Tapi itu akar segala kejahatan. Berarti rugi buat kita. Tapi peraturan ini dianggap berat. Masa tidak boleh cari uang loh? Bukan tidak boleh cari uang. Tidak boleh cinta uang. Lalu cari uangnya mati-matian. Karena kalau terlalu mati-matian cari uang, saya berani katakan bisa-bisa mati-matian cari uang. Hasilnya dapatnya apa? Mati beneran. Ya kayak ibu itu kan juga gitu. Mati beneran. Siapa namanya saya juga nggak tahu. Karena saya tidak kenal sama dia kok. Tidak dikenalkan. Nah ini pengajaran dari Tuhan, peraturan dari Tuhan. Kasihilah musuhmu. Wah, nggak masuk akal, nggak logis. Musuh kok dikasih. Dia pernah kemplang kepala saya, yang balas dong kemplang lagi kepalanya. Maaf ya saya tanya ya. Kalau kita dikemplang orang, itu kejahatan bukan? Kejahatan kan ya? Pidana ya? Pidana penganiayaan. Lalu kita balas kemplang lagi dia. Sekarang saya mau tanya, yang pelaku pidananya berapa orang? 1 atau 2? Kalau masuk penjara, yang masuk berapa orang? Gandengan yuk, masuk penjara yuk. Apa bedanya kita dengan dia? Harus balas dong kalau musuh kita. Waduh, itu baru logis kalau itu. Nah ini karena pakai pikiran manusia belaka gitu loh. Firman Tuhan mengatakan dalam kehidupan bersama dengan manusia lain, kenakanlah, pakailah pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus. Bukan pakai pikiran sendiri, perasaan baper sendiri, bukan. Lama-lama kalau pakai perasaan sendiri, baper terus, bakpao nanti jadinya gitu loh. Bukan baper lagi gitu. Jadi kita perlu tahu, ini dianggap berat. Tergantung kita mau enggak mentaatinya. Ya itu saya mau katakan ya. Apalagi harus hidup menderita. Kalau kita mau beribadah. Berapa banyak orang beribadah lalu menderita. Firman Tuhan sudah nuliskan loh ya. Dari hampir 2000 tahun yang lalu Firman Tuhan sudah nuliskan. Untuk beribadah orang kadang-kadang harus menderita. Kita baca 2 Timotius 3 ayat 12. Jadi dianggap ini memberatkan ya. 2 Timotius 3 ayat 13. Ayat 12 bukan 13, salah bacanya.
Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus. Jadi ibadahnya bukan ibadah raya kayak gini ya. Tapi mau menyembah Tuhan, mau beribadah pada Tuhan, berbakti pada Tuhan. Akan menderita aniaya. Walaupun tidak sama aniayanya. Ada aniaya secara fisik, ada aniaya secara mental. Macam-macam. Dikucilkan lah, dibenci lah. Gak usah jauh-jauh. Saya waktu pertama kali bertobat, maunya bertobat beneran ya. Itu teman-teman kuliah saya mengatakan pada saya. Dulu saya nggak ngerti itu kenapa. Saya ketawain aja. Sekarang saya baru ngerti. Dia panggil nama kasih saya. Lu jangan mau jadi Kristen. Lu kan selama ini bintang pelajar dari kecil. Kalau lu jadi Kristen lu pasti berubah jadi goblok katanya lu. Saya ketawa aja lah waktu belum ngerti. Baru sekarang saya ngerti. Ternyata cara pikir orang Kristen yang suruh Tuhan ke depan ini dianggap orang dunia goblok. Karena tidak mau dianggap goblok ya jangan jadi Kristen aja kalau gitu dong. Kenapa? Karena gak ngerti masa musuh dikasihi. Musuh kan gini, pembalasan lebih kejam daripada pembunuhan. Kan gitu. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Lah itu ada di pikiran manusia, pikiran duniawi. Tapi perintah Tuhan, jangan melakukan pembalasan pada musuhmu, tapi kasihilah dan ampunilah musuhmu. Ya itu bilang goblok banget katanya. Sudah dianiaya kok masih ngampuni, dianiaya kok masih mengasihi, goblok udah punya otak lu. Loh, digituin gimana itu? Sekarang saya baru tahu kenapa mereka dulu bilang gitu. Untung enggak dulu-dulu saya tahu. Mungkin kalau dulu saya ngerti, mungkin saya marah gitu. Sekarang kan teman saya sudah banyak mati. Mati duluan lagi. Nah, jadi itu dianggap berat. Karena berat, maka banyak yang mulai mundur teratur. Nah ini, ya, jadi itu berbahaya buat kita. Yang ketiga, karena belum dewasa kerohaniannya, maka mudah mundur terutama kalau kena khotbah ajaran yang keras. Maunya ajaran yang empuk-empuk saja. Kalau makan maunya bubur cair atau susu, kasih emping manis, emping enak, enggak mau dia. Pasti berdarah nanti tinjanya. Itu kan bayi. Coba kalau kita sudah besar, kasih emping ya sudah, haleluya, enak empingnya. Malah gitu kan. Makanya kita perlu ngerti firman Tuhan walaupun ajarannya keras. Tuhan ngajar keras banyak murid yang pergi. Tapi Yohanes mengatakan, kenapa? Karena Tuhan ingin mereka menjadi dewasa. Orang dewasa makanannya makanan keras. Kita baca Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Ibrani 5. 5 bukan 6. Ibrani 5. 11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Banyak loh. Tapi yang sukar itu jelaskan. Kenapa sukar dijelaskan? Karena kamu telah lamban dalam segala hal mendengarkan. Nih salah satu bentuk kemunduran rohani. Kemerosotan rohani. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari seluruh waktu. Misalnya jadi Kristen sudah 20 tahun. Sudah seharusnya jadi pengajar dong. Kamu masih perlu lagi diajarkan. Bahkan asal-asal pokok dari penyataan Allah. Dasar-dasar kekristenan saja. Dan kamu masih perlu susu, bukan makanan keras. Coba sekarang saya tanya, kalau ada di sini anak ya dari orang tua di sini yang masih kalau makan mah, apa makananmu? Minta makan apa nak? Susu. Kira-kira orang tuanya jengkel enggak? Halo? Yang punya anak jengkel enggak kalau anaknya susu mah, enggak mau yang dari buat susu. Loh ini umur 20 tahun kayak umur 20 bulan gitu. Ini masih kanak-kanak sekali. Dan akibatnya buat kita apa? Kalau kita masih kanak-kanak, di kalangan Israel ada peraturan yang beda dengan di Indonesia. Yaitu peraturan tentang hak waris. Di sana kalau kita dewasa anak, dewasa itu umur 12 tahun. Makanya Yesus 12 tahun bisa ngajari ahli Taurat. Dewasa dia. Itu punya hak waris di sana. Makanya kalau kita baca cerita anak yang hilang, seringkali orang salah sangka. Saya dengar ajaran, saya pernah dengar. Berkali-kali sudah ratusan kali. Mengatakan apa dosanya anak hilang. Karena bapaknya masih hidup minta warisan. Berarti doakan bapaknya mati. Itu bukan orang Israel gitu. Kalau orang Israel 12 tahun punya hak warisan. Makanya dia bilang, Bapak berikanlah harta kita yang menjadi hakku. Haknya dia. Itu kata Alkitab, baca saja kitab Lukas itu. Dan bapaknya membagikan dengan tidak mengeluh atau jengkel sedikit pun. Karena memang haknya dia. Itu di kalangan Israel. Begitu juga kalau kita dewasa secara rohani. Maka orang tua kita secara rohani siapa dia? Tuhan kan. Punya apa? Itu hak waris kita. Kita bisa minta.
Tuhan punya kuasa, kita bisa terima kuasa. Bahkan kalau Tuhan punya harta, Tuhan kan maha kaya, kita juga bisa punya kalau kita dewasa. Berarti bisa mengelolanya dengan baik, bukan asal saja seperti anak yang hilang itu. Nah itu dosanya adalah udah dapat harta yang baik dari bapaknya, ditukarkan dengan foya-foya. Lalu meninggalkan bapaknya. Nah ini kalau mundur, akhirnya jadi apa? Makanan babi aja tidak bisa dapat dia. Sehingga harus pulang, tapi perlu pulang untuk kembali menjadi anak. Kalau tidak pulang sudah mati jadi babi di sana. Babi kelaparan di sana. Karena makan babi dia tidak bisa dimakan. Kita perlu tahu. Jadi kita perlu tahan ajaran keras supaya membentuk kita. Tadi kan saya sudah nyanyikan. Tuhan membentuk. Itu keras sekali pembentukannya. Kalau ada sebuah pokok kayu. Mau dibentuk menjadi patung yang indah, yang mahal harganya kalau dia dalang. Gimana caranya? Tidak ada lainnya, dipahat. Dikerat. Sakit. Kalau kayu bisa merasakan pasti berteriak dia, aduh sakit. Tapi kalau udah dibentuk gak mungkin jadi patung yang mahal. Kalau cuma sekerat kayu gitu aja paling harganya 10.000. Tapi kalau jadi patung yang bagus 10 miliar mungkin. Ribuan kali naiknya. Gitu juga dengan emas yang dibakar dengan api. Kenapa emas dibakar dengan api? Untuk memurnikannya. Emas kan banyak macamnya kan. Misalnya apa? Emas Dwinanda, Emas Toto, itu kan emas juga itu. Walaupun emasnya beda. Nah pakai karat kalau itu namanya ya. Tapi ada juga emas 18 karat. Emas 22 karat. Ada emas 24 karat. Mahal mana? Yang paling mahal yang mana? Yang 24 karat kan. Kenapa? Itu emas murni. Anda perlu tahu untuk memurnikan tidak ada jalan lain. Ya dibakar dengan api. Kenapa? Emas kalau ditemukan dari tambang emas. Itu bercampur dengan logam-logam lain. Emang logam emas harus dibuang. Gimana caranya? Bukan dipukul, bukan. Dibakar dengan api. Kenapa? Supaya lumer. Emasnya tetap ada. Kenapa? Berat jenisnya tinggi sekali. Titik lelehnya emas itu 19,3. Kalau besi cuma 7,2. Maka besi duluan yang leleh itu. Kalau perak cuma 11, sekian. Kalau tembaga 8, sekian. Jadi setelah sampai 11 lebih itu semua sudah lumer, tinggal emasnya saja. Jadilah emas yang murni. Tapi emas ini kalau bisa ngomong, pasti bilang aduh panas, sakit. Tapi jadi emas yang murni. Betapa berat kurasakan lagu tadi mengatakan. Tapi aku mau tetap bertahan. Amin. Itu perlunya Tuhan membentuk kita ya. Makanya yang berikutnya, kenapa orang mundur? Tidak tahan. Tidak bisa melalui, tidak bisa lulus melalui pembentukan Tuhan, pemrosesan Tuhan. Karena Tuhan itu mau anaknya dimuliakan, maka diproses. Makanya anak juga sekolah belajar apa? Enak belajar itu, capek juga. Tapi kalau mau naik pasti harus ujian dulu dong. Kalau anak masih SD, mau masuk SMP, ya ujian dulu. Kalau nggak lulus nggak apa? Balik lagi SD. SMP mau ke SMA, ujian lagi. Nggak bisa tiba-tiba SMA. Nanti seperti di koran itu. Ada 23 perguruan tinggi yang dicabut izinnya. Kan tidak pernah sekolah, tidak pernah kuliah, tidak pernah ujian, tiba-tiba dapat ijazah. Itu kan jualan ijazah. Katanya, saya nggak tahu di mana itu ya. 23 ditutup, dicabut izinnya. Dan sekian lagi yang, sekian puluh lagi yang dapat sanksi. Nah jadi itu perlu kita lalui proses itu. Gitu juga Abraham. Prosesnya berat sekali. Sampai umur 100 tahun baru dapat anak yang dijanjikan. Itu pun dia diuji prosesnya apa? Serahkan anakmu menjadi korban. Seperti harus digorok. Bayangkan nunggu sampai 100 tahun masih harus diserahkan sama Tuhan. Itu proses yang dia lalui. Dan puji Tuhan Abraham lulus. Yusuf bagaimana? Waduh, anak yang dikasih bapaknya dijual jadi budak segala. Difitnah, harus masuk penjara segala macam. Tapi dia bertahan di sana. Dan akhirnya jadi penguasa di Mesir. Bukan penguasa nomor 2 loh. Saya malah mengatakan penguasa nomor 1 kalau menurut saya. Memang secara jabatan dia itu nomor 2 karena di bawah Firaun. Tapi dari kuasa dia di atas Firaun. Karena Firaun mengatakan seluruh Mesir, seluruh istanaku dan isinya ada di bawah kuasamu. Nah, Firaun kan tinggal di istana, bukan tinggal di bawah jembatan kan di Mesir itu. Jadi pasti di bawah kuasa Yusuf juga. Buktinya Yusuf bilang apa? Kumpulkan 20%, dikumpulkan sama Firaun. Nurut dia. Yang nurut sama yang merintahkan tinggi mana kira-kira? Ada perintah, ada yang beri perintah, ada yang nurut perintah itu. Tinggi mana kira-kira? Tinggi yang beri perintah atau tinggi yang nurut? Kalau gitu Firaun sama si Yusuf tinggi mana kalau menurut saya? Tinggi Yusuf gitu. Penguasa atas Mesir itu ya.
Daud juga gitu. Udah nolongin si Saul. Kehilangan segalanya Saul. Sudah saking ketakutan non Goliat. Malah mau dibunuh berkali-kali. Tapi dia bertahan. Dia lulus, jadilah dia Raja Israel. Amin. Bahkan jadi orang yang berkenan pada Tuhan. Maka proses ini perlu kita lalui. Kalau tidak tahan, nggak lulus, maka kita bisa mundur pelan-pelan, mundur teratur. Seperti Saul di proses Tuhan juga, waktu menunggu Samuel datang, Samuel kelihatannya seperti terlambat. Padahal nggak terlambat. Karena begitu Saul persembahan korban, langsung Samuel datang. Terlambat apanya gitu sebetulnya. Tapi karena nggak sabar aja, nggak bisa melaluinya. Itu membuat orang bisa mundur ya. Lalu yang terakhir saya mau katakan, kenapa orang bisa merosot itu rohaninya? Karena merasa kecewa. Kenapa kecewa? Karena apa yang diinginkan, apa yang diidamkan, itu tidak bisa didapatkan. Lalu dia pelan-pelan mundur. Saya ceritakan waktu saya kerja dulu, ada seorang yang sudah ikut 20 tahun baru saya masuk waktu itu. Dulunya jadi tukang ketik, TikTok, bukan TikTok di YouTube itu ya, bukan ya. Sampai 20 tahun jadi tukang ketik terus. Tidak pernah naik. Pada setianya luar biasa. Taatnya luar biasa. Tidak pernah sekalipun terlambat. 20 tahun kerja 1 hari pun tidak pernah terlambat dia. Sakit pun masuk. Lalu dia kecewa. Kenapa banyak orang baru masuk diangkat jadi manajer. Baru masuk diangkat jadi general manager. Kenapa? Lah ini karena merasa dia sudah 20 tahun ikut kok nggak naik-naik. Itu orang masih baru kok naik. Nah ini kelirunya. Banyak orang menganggap untuk dapat satu jabatan tertentu, untuk dipercayakan jabatan tertentu, yang penting berapa lama saya sudah ikut. Tapi menurut saya bukan itu. Yang penting seberapa kapabilitas kemampuannya. Seberapa besar kontribusinya buat perusahaan. Seberapa besar bisa diterima oleh orang yang bakal dibawa dia. Kalau semua tidak bisa nerima kan orangnya demo melulu kalau gitu. Berjilid-jilid gak ada hasilnya. Seberapa besar kesetiaan ke tanah itu baru sih itu lihat juga. Jadi tidak bisa, saya sudah sekian tahun. Itu bukan patokannya sekian tahun. Kalau sekian tahun juga bisanya TikTok ya sudah gitu terus saja. Untung tidak di PHK oleh perusahaannya. Berarti perusahaan masih baik. Kenapa? Ingat dia setia 20 tahun. Nah, perusahaan kan makin maju. Bahkan saya baca ya, ini berita resmi loh nih ya. Tapi benar apa enggak saya tidak tahu. Katanya sekarang perusahaan yang padat karya. Yang banyak perusahaan mengandalkan tenaga kerja pakai tenaga kerjanya sendiri, itu terancam pegawai-pegawainya puluhan juta yang bakal PHK. Kenapa? Dunia semakin maju. Lihat aja itu. Di bank itu pegawainya makin banyak atau makin sedikit. Nasabah makin banyak, tapi makin sedikit. Gak usah jauh-jauh. Pom bensin, pegawainya makin banyak atau makin sedikit. Malah sekarang suruh ngisi sendiri. Mereka tinggal terima bayaran aja. Kenapa? Karena sudah bisa pakai mesin semua, pakai alat semua. Jadi ini betul-betul kalau orang yang mengandalkan, saya sudah ikut sekian puluh tahun. Walau sudah ikut 50 tahun, kalau tetap aja gitu-gitu aja, ya enggak bisa lah. Dalam bidang rohani gimana dong Pak kalau gitu? Kenapa mundur? Saya sudah ikut 15 tahun, kok nggak jadi gembala saya ya? Nggak diangkat ya? Gimana? Kalau jadi pengerja aja masih banyak kekurangannya untuk memenuhi yang harus dilakukan, kok bagaimana bisa diangkat? Apalagi penerimaan orang pada dia masih kurang baik. Jadi kalau diangkat jadi gembala banyak yang keluar kalau gitu. Apa bisa diangkat jadi gembala begituan? Demi untuk satu orang mengorbankan orang lain. Ada juga saya udah sekian tahun kok udah jadi pengkhotbah saya. Gimana saya melihat tuh ya? Maaf, baca aja suaranya. Lah gimana khotbah kalau gitu? Itu kan sakit batuk terus namanya. Yang dikhotbahi jadi batuk semua deh. Di belakang. Kenapa? Tertular sama yang khotbah katanya. Karena mungkin gak dilatih dari dulu. Makanya latihan dulu. Baru kita punya sesuatu sesuaikan dong. Kita lahir sebagai orang Asia. Betul ya? Beda dengan orang Eropa. Rasnya kan beda. Cita-cita kita. Jangan saya kepingin jadi orang Eropa. Tingginya seperti orang Eropa, matanya belok seperti Eropa, waduh. Kalau perlu taringnya keluar kayak Dracula orang Eropa gitu. Kan enggak gitu juga lah. Kecuali kita operasi plastik gitu loh.
Mana bisa begitu? Jadi harus sesuaikan dengan keadaan kita. Nah tapi karena nggak mendapatkan yang diinginkan, kecewa. Kecewa kepada Tuhan, kecewa pada pelayanan, akhirnya pelan-pelan mundur dan akhirnya undur dari Tuhan. Betapa memprihatinkannya kondisi seperti ini. Jadi kalau gitu apa dong kesimpulannya? Kesimpulannya kita harus tetap teguh. Amin. Tetap setia. Tetap dalam kasih mula-mula. Dan tetap kita mau bertumbuh dalam pemrosesan Tuhan. Agar kita makin lama makin berkenan di hadapan Tuhan. Dan harus setia kalau perlu sampai mati setia itu. Gak bisa milih-milih sendiri. Maunya begini, enaknya begini, gak bisa. Semua itu Tuhan yang tentukan. Ya, sebagai ayat terakhir kita baca di Wahyu 2 ayat 10. Ini pesan Tuhan ya, jelas sekali. Kalaupun kecewa apapun juga misalnya, karena kita masih manusia, tapi ingat apa kata Tuhan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Betul-betul penderitaan atau bukan, bahkan kalau betul pun jangan takut. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Berarti yang gak enak yang kamu alami. Dan kamu akan beroleh kesusahan. Nah ini ya, selama 10 hari. Kenapa dia kata 10 hari? Pertama artinya bukan sekejap saja. Begitu ngejapkan mata hilang, bukan. Tapi ada waktunya. Tapi tidak selama-lamanya. Ada waktunya Tuhan angkat kita dari kesusahan itu. Hendaklah demikian engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi kalau kita pengen mahkota, kita perlu setia kalau perlu sampai mati. Kalau enggak semua. Orang Kristen biasanya kepengen mahkota enggak ya? Halo? Tapi kalau enggak setia sampai seperti ini, mahkotanya tunggu tahun baru aja. Nanti kan banyak yang jualan di pinggir jalan tuh. Mahkota-mahkotaan. Mahkota juga Pak. Mahkota plastik lah, mahkota kertas lah gitu. Tapi mahkota ini sulit kita dapatkan. Karena kita undur daripada Tuhan. Amin. Jadi jagailah hidup kita. Sekali lagi saya ulang, pasang kaca bukan tuh supaya kacanya aja nih. Tapi bukan cuma kacanya isi rambut aja, bukan. Berkaca kehidupan kita, termasuk saya juga. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Kita hari ibadah ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami belajar Tuhan untuk kami tidak mudah kecewa, tidak mudah mundur, tidak mudah merosot. Dan bila kami terus maju, naik ke level lebih tinggi sampai mencapai apa yang kau inginkan ya Tuhan. Supaya Tuhan menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus tolong kami, urapi kami, beri kami kemampuan. Dan beri kami kemauan juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tetap berdiri, kita akhiri ibadah dengan doa berkat. Kembalilah ke tempat masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga. Dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus. Yang kita terima mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, sampai jumpa. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.